Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali kita dalam acara Tabligh Akbar bersama Majlis Al-Anwar. Mudah-mudahan Tabligh Akbar ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan keilmuan kita. Mudah-mudahan perkumpulan-perkumpulan seperti ini menambahkan dekat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Bertemu kembali kita di acara seperti ini yang alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru yang nanti akan memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang semuanya itu akan menyebabkan kita insyaallah bertambahnya ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan yang lewat satu ini. Jangan dicari yang lewatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin Nurillahil mubin Al-hadi ila suratihil mustaqim Dhil khuluqil azim nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, suatu kenikmatan yang tiada terhingga kita jamaah Majlis Al-Anwar dalam acara Tabligh Akbar bersama salah satu stasiun TV yaitu MNC Muslim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita berkumpul mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang disampaikan membawakan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah, yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Seseorang bertanya kepada imam atau kepada seorang guru besar. Ada yang mengatakan Imam Fudail alaihi rahmatullah, ketika ditanya atuhibbullah, kalau kita ditanya apakah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir, pemirsa yang di rumah, semuanya akan menjawab kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akan tetapi kata Imam Fudail radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan fa idza qila laka atuhibbullah, apabila engkau ditanya apakah engkau ini cinta kepada Allah, fal jawab, maka jawabnya as-sukut, diam, tidak menjawab apa-apa. Kenapa? Kalau kita jawab, kita katakan ana uhibbullah. Kalau kita jawab atau kita katakan, kita jawab pertanyaan tersebut, saya katakan saya cinta kepada Allah, akan tetapi wasfuka laisa min wasfil muhibbin. Kalau kita jawab, oh saya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat kita, perbuatan kita, tata cara kehidupan kita, ketaatan kita tidak mencerminkan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Akan tetapi kalau kita jawab, oh saya tidak cinta kepada Allah, fa hukmuhul kafir, maka hukumnya keluar daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Oleh karena itu ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap
perkumpulan-perkumpulan seperti ini bersama guru-guru kita yang nanti akan kita dengarkan wejangan nasihat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala isi hati kita yang kotor ini dengan kecintaan yang sidik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kecintaan yang benar kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Pertama tadi saya katakan Nabi akan mengucapkan hadis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang sangat indah ketika beliau ditanya. Ya Rasulullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Perbuatan apa yang perbuatan tersebut bisa dekat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Perbuatan tersebut yang kata Rasul daripada lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, amalan daripada Rasul, ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan ada 3 hal yang menyebabkan seseorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 3 hal ini harus dan tidak pernah tertinggal di dalam kehidupan kita 24 jam. Nabi katakan yang pertama as-sabru. Seseorang harus punya sifat sabar, siapapun mereka, orang awam, apalagi orang yang punya ilmu, orang kaya, orang miskin, siapapun kehidupan mereka, mereka harus punya sifat sabar. Maka Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda, beliau mengatakan sifat sabar itu ibarat jasad sama kepala, tidak bisa dipisahkan pada diri manusia. Makanya ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yang pertama kita punya sifat sabar. Yang kedua al-musamahah atau as-samahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perintah yang sangat gampang tapi susah untuk dilakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang kedua saling memaafkan karena Allah Subhanahu. Di dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wa idza dzulima faghfar, ketika dia dizalimi maka dia mampu untuk memaafkan, dan sebaliknya ketika dia yang menzalim maka dia yang memaafkan. Yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau katakan husnul khuluq, yaitu berakhlak dengan akhlak yang baik. Akhlak seperti siapa? Akhlak seperti yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah luruskan jalan kita, Allah luruskan langkah kita, dan digariskan kita insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan, amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada dan jamaah Majlis Al-Anwar, teringat perkataan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Rabi' bin Hitham. Beliau ini mengatakan tadruna madda wad-dawa wasyifa. Beliau menanyakan dan memberi kabar kepada teman-temannya pada saat itu. Rabi' bin Hitham beliau katakan, apakah kalian tahu apa yang namanya penyakit? Apakah kalian tahu apa yang namanya sebenarnya yang dikatakan obat? Dan apa yang dinamakan syifa atau sehat atau afiat atau kesembuhan? Wa qalu la. Maka orang-orang ini berkata di depan beliau, mereka katakan, oh kami tidak tahu apa yang dimaksud penyakit, apa yang dimaksud obat sebenarnya,
dan apa yang dimaksud dengan syifa, kesembuhan dan kesehatan. Maka beliau mengatakan ada az-dzunub. Beliau radhiyallahu anhu wa ardah, yang sebenar-benarnya dikatakan penyakit, bukan orang mengatakan oh penyakit kanker yang sangat hebat, sangat ganas, atau penyakit yang ada yang belum ada obatnya. Beliau katakan ada yang dikatakan sebenar-benarnya penyakit az-dzunub, ketika manusia kurang ajar, ketika manusia berbuat dosa dan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita dengarkan guru-guru kita menyampaikan bagaimana pendidikan bayi sampai orang-orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, belajar studi pelajaran Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, maka orang yang belajar ilmu Allah harus diiringi dengan ibadah. Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah, beliau mengatakan al-ilmu wal ibadah jauharan. Jangan hanya pandai belajar dan mengenal ilmu tapi kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardah, beliau katakan ilmu dan ibadah dua-duanya permata yang sangat indah dan sangat berharga. Orang yang punya ilmu harus didasari dengan ibadah, dan orang beribadah didasari dengan ilmu. Sehingga penyakit zahir dan batin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayyuhal ibad, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dawa. Apa obatnya? Ketika manusia mempunyai dosa dan bermaksiat kepada Allah, ada yang namanya dawa, obat. Kata beliau, katakan obatnya istighfar. Wa qala nabiyukum Muhammad, Nabi katakan tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan sangat-sangat beruntung manusia itu nanti di hadapan Allah ketika mereka meninggal dunia. Ketika kita semuanya sudah meninggal dunia, wujida fi sahifatihi, didapati di catatan selama hidupnya istighfaran katsira, beristighfar yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasyifa, beliau katakan apa yang dikatakan syifa, apa yang dikatakan betul-betul orang itu mendapatkan syifa atau kesembuhan yang sangat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan antatuba wala ta'ud, yaitu engkau menyesali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah kembali lagi dari dosa tersebut. Seorang ulama besar, ulama ini sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu, yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Beliau dukhila alaihi ya'udunahu wa huwa yabki. Faqila la ma yubkik. Ibrahim An-Nakhai seorang ulama tasawuf, arif billah, betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal kepada Rasul, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Nabi, seorang ulama besar. Ibrahim An-Nakhai zuhad, seorang yang zuhud. Zuhud itu man raghaba fil akhirah, raghaba fil akhirah, yang sangat cinta kepada akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala, zuhud. Jadi tidak mencintai dunia. Beliau mengatakan beliau pada saat itu lagi sakit. Ibrahim An-Nakhai lagi sakit. Ya'udunahu, teman-temannya menyenguk atau murid-muridnya menjenguk beliau lagi sakit. Wahwa yabki, dan beliau dalam keadaan menangis. Maka murid-muridnya atau teman-temannya bertanya kepada beliau, ma yubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ana antadhiru malakal maut wala adri ilal jannah am ilan nar. Beliau mengatakan, aku pada posisi sakit saat ini, antadhiru malakal maut, aku menunggu malaikat maut,
Yubashshiruni la adri yubashshiruni bil jannah am bin nar. Tapi aku tidak tahu apakah malaikat yang datang nanti membawakan kabar gembira kepada aku tentang aku meninggal husnul khatimah atau memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan aku akan dilemparkan ke neraka jahanam. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, ya, sampai seorang ulama tasawuf mengatakan, ya ashabadz dzunubil khafiyah ihdharu uqubatal khafiyah. Sampai ulama tasawuf beliau itu mengatakan, ya ashabadz dzunubil khafiyah, hei kalian yang berbuat dosa ngumpet-ngumpet, yang tidak pengen tahu orang lain ketahui, maka mereka mengatakan ihdharu uqubatal khafiyah, akan datang juga siksaan yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Kita doakan guru-guru kita, kita doakan mereka semua. Ya Allah, Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, ditanamkan keikhlasan di hati mereka, ditanamkan selalu bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada saat ini, para pemirsa MNC Muslim dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tablik akbar Cinta Negeriku bersama Majlis Al-Anwar. Ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di acara-acara seperti ini, di tablik akbar seperti ini, tidak lain dan tidak bukan kita utarakan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyebutkan nama Allah, dengan memperbanyak istighfar kita, meminta ampun, bertaubat kepada Allah, dengan niat kita tidak akan kembali ke dosa-dosa tersebut, kesalahan tersebut. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, hindarkan kami dari neraka jahannam ya Allah, catatkan nama-nama kami ahli syurga ya Allah, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat rumahnya Allah, dengan berkat mendengarkan nasihat-nasihat agama, dan dengan barakah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyebutkan namanya yang mulia, menyebutkan namanya yang agung, menyebutkan namanya yang esa. Ya Allah, 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 ya Allah. Mudah-mudahan dengan menyebutkan nama yang mulia, nama yang agung Allah, Allah pandang kita yang hadir, Allah lihat kita yang hadir, kita yang banyak dosa, kita yang banyak maksiat, kita yang banyak melanggar perintah Allah, khususnya Al-Fagir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan kami semua ya Allah, terimalah taubat kami semua ya Allah, dan kekurangan ajaran kami kepada kedua orang tua kami, maafkan ya Allah. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, kita doakan pada malam yang mulia ini, tablik akbar yang mulia ini, Cinta Negeriku ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah, luaskan kuburannya, terangi kuburannya, berikan rahmat di kuburannya ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badan keduanya ya Allah, izinkan keduanya berangkat haji ya Allah, izinkan keduanya ziarah magam Rasul sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, hajatan fi nafsi ya Rabb. Ya Allah, mudah-mudahan kami yang hadir kabulkan hajat kami ya Allah, ridai hajat kami ya Allah, berikan kami rezeki yang halal ya Allah.
Berikan kami kerjaan yang halal ya Allah, rezeki yang membawa kami ke akhirat syurga-Mu ya Allah, rezeki yang membawa kami cinta kepadamu ya Allah, rezeki yang membawa kami cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Allahumma hdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisa libasa 'afika wa 'afiyatik birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.